Indonesia itu berkualitas, tentu kita sudah tidak akan memikirkan misalkan bagaimana nasib artis ke depan, aktor dan aktris, karena tentu ketika film menjadi salah satu industri penting dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto, tentu ini akan lain ceritanya. Tentu saya pertama ingin menanyakan faktor-faktor yang kemudian menyebabkan film Indonesia dipandang tidak berkualitas. Undang-Undang 33 2009 memberikan kebijakan afirmatif ketika misalnya 60% film Indonesia boleh diputar di bioskop-bioskop, wajib diputar di bioskop-bioskop. Tetapi kemudian kita mendapatkan keluhan juga dari pengusaha bioskop bahwa yang 60% itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena film Indonesia rata-rata tidak berkualitas. Orang datang ke bioskop ingin nonton film impor, bukan film Indonesia. Tanpa film impor, ketika ada proteksi tidak masuk, kemudian orang datang ke bioskop itu menjadi rendah sekali tanpa film impor. Ini adalah sebuah kenyataan. Tentu kita ingin menanyakan dari insan film itu sendiri, kenapa ini bisa terjadi? Kualitasnya. Apakah benar kita dalam aspek investasi itu kurang, sehingga itu berdampak pada kualitas? Ketika kita kunjungan ke salah satu produsen mengatakan bahwa untuk membuat sebuah film berkualitas itu di kisaran angka 3 miliar. Tenggelamnya kapal Panderwick itu dibuat dalam biaya sekitar 20 miliar. Apakah benar itu? Sehingga harus membuka DNI misalnya. Nah, ketika DNI dibuka, yang menjadi pertanyaan misalkan, karena saya membaca di sini kawan-kawan Parvi setuju dengan DNI dibuka. Ketika ini dibuka, apakah pada semua sektor, katakanlah produksi, teknik, konten cerita, artis, sutradara, kru, apakah semua bisa dibuka? Atau misalkan kita perlu peraturan-peraturan teknis yang mendukung DNI ini, sehingga misalnya ada pengaturan tertentu. Cerita harus konten Indonesia asli, misalnya. Aktris, aktor harus berasal dari Indonesia, dan lain sebagainya. Ini apakah liberalisasi saja dalam rangka katakanlah untuk mendorong sebuah persaingan? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa kita mati dulu, tapi kemudian akan muncul aktris, aktor, sutradara dan sebagainya yang memang punya daya saing tinggi. Gitu. Saya ingin menanyakan itu mengenai dampak DNI. Saya juga ingin mendapatkan gambaran dari insan film yang merasakan langsung bagaimana pandangan para insan film di Parvi ini terhadap peran dan kedudukan Badan Perfilman Indonesia (BPI). Pusat pengembangan film, bagaimana? Sudah terasa tidak yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Film Kemendikbud misalkan untuk memberdayakan para aktris dan aktor ini. Kemudian juga lembaga sensor film. Kemudian eksibitor kita ini kan belum merata, sehingga tentu sangat terbatas sekali orang Indonesia bisa nonton film. Nah, ketika ini dibuka, bioskop dibuka sampai ke kampung-kampung, apakah ini benar-benar dijamin akan membuat hidup film Indonesia? Atau jangan-jangan film Indonesia tetap terbelakang, yang terdepan adalah film-film impor? Kemudian, apakah insan film merasakan adanya monopoli dalam dunia perfilman Indonesia ini, dalam bisnis film di Indonesia, terutama bisnis yang menyangkut juga dengan eksibitor, distributor, importer film dan sebagainya, sehingga membuat insan film itu menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan monopoli atau dengan integrasi vertikal yang padahal di dalam Undang-Undang 33 2009 integrasi vertikal itu sudah dilarang, tapi disinyalir terjadi. Apakah berdampak? Tidak. Kemudian terhadap kehidupan para insan film. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.